Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Herianto SPD, calon guru penggerak dari Kota Banjar, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menggambarkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Judul aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, penerapan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi dalam proses pembelajaran sebagai penerapan disiplin positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita semua panjatkan kehadiran ilahi yang mana alhamdulillah di siang ini kita semua dapat berkumpul dalam memenuhi undangan rekan kita Bapak Ridwan Herianto untuk menseminasikan budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati sekaligus saya banggakan, alhamdulillah selama 2 bulan kita saya Pak ya, Bapak telah 2 bulan telah melaksanakan pelatihan calon guru penggerak, dan alhamdulillah hari ini hasil dari pelatihan
Dan saya harap Bapak dan Ibu siap semuanya menerima ilmu-ilmu yang selama ini beliau terima, dan kita siap menerima. Itu adalah merupakan suatu kemajuan bagi kita semua. Sehingga dalam hal ini kita semua bisa sama-sama memajukan dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan di SDN 1 Muktisari. Mungkin itu dorongan semangat dari saya. Siap semuanya, semangat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 2 November tahun 2022, kita bisa berkumpul di acara ini, di acara yang saya selenggarakan, yaitu kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan ruang kepada saya. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan dampak dan manfaat buat kita semuanya. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita yang Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita berbicara budaya positif, itu merupakan sebuah proses atau tahapan dengan jangka waktu yang cukup lama dan dilakukan oleh seorang guru secara konsisten. Budaya positif itu erat kaitannya dengan disiplin positif. Bagaimana siswa bisa disiplin tanpa kita melakukan kekerasan tanda kutip, ya. Banyak hal yang telah dilakukan guru, namun hal tersebut banyak menimbulkan dampak kepada siswa, baik itu dampak secara psikis ataupun non psikis. Kemudian yang selanjutnya, ya Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan budaya positif itu? Ya, ini nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab. Jadi pada disiplin positif ini anak akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Disiplin positif merupakan suatu penetapan disiplin tanpa salah. Kemudian yang kedua, dengan penerapan disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi. Ya. Konsekuensi ini tentu saja konsekuensi yang telah kita sepakati bersama di dalam kelas. Yang selanjutnya, disiplin positif ini akan melahirkan nilai kebajikan ya di dalam kelas yang merupakan tujuan dari profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, itu tujuan akhirnya yaitu ingin menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, saya di sini sudah membuat contoh keyakinan kelas, yaitu selalu menjaga kebersihan kelas. Ya, itu jelas ya di setiap kelas juga, dan mungkin nanti Ibu dan Bapak bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Kemudian mengambil keputusan dengan jalan musyawarah. Ya, itu dibiasakan untuk membentuk kepribadian siswa ya, yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila yang keempat. Jadi kita bermusyawarah. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Nah, biasanya di kelas itu kita lagi trending sekarang saling ejek-ejekan, ya, saling ejek-ejekan, nama ayah, nama itu, diejek-ejek hingga terjadi pertengkaran. Kemudian yang selanjutnya selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Dan ini diterapkan pada saat kegiatan piket kelas. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan disiplin. Meningkatkan disiplin itu tentu cakupannya sangat luas. Ya. Salah satunya ya mungkin kalau berkaitan dengan disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian mengerjakan PR dan lain sebagainya.
kebutuhan bertahan hidup. Saya pernah satu kali ketika sedang mengajar, padahal belum waktunya istirahat, tapi anak ada yang nyeletuk, Pak istirahat. Itu merupakan kebutuhan anak yang harus kita hargai. Kemudian yang kedua yaitu saling kasih sayang dan rasa diterima. Ya, anak itu kadang mencari perhatiannya itu untuk mencari untuk diterima oleh rekan-rekannya. Tuh ya. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Di setiap kelas ada aja anak yang dominan. Ya, penguasaan, dia ingin menguasai semua teman-temannya bahkan guru-gurunya. Nah, ini penguasaan. Dan itu hal yang wajar ya, tinggal kita mengarahkannya anak supaya tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Itu seorang manusia pasti yang merasakan hal itu. Kemudian dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, itu mungkin pada dasarnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, kalau kita menemukan sebuah kasus, nah posisi kontrol apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang sudah biasa kita lakukan. Dan saya sebagai seorang guru, terus terang saya juga masih banyak kekurangannya. Bahkan dahulu masih menggunakan posisi kontrol yang satu. Yang pertama, posisi kontrol itu adalah penghukum, yaitu dengan cara-cara menghukum. Misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kamu membuat di dalam kertas membuat 100 kalimat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Nah, itu posisi kita sebagai hukum. Nah, dampaknya kepada siswa akan dendam, baik itu terhadap guru ataupun dendam terhadap peraturan sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah dan sakit hati. Nakal, tanda kutip ya, anak yang suka mengganggu teman-temannya. Kemudian kita panggil, apa kamu tidak kasihan sama orang tua kamu yang sudah membiayai kamu untuk sekolah di sini? Anak pasti akan sakit hati. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini yang kebanyakan kita lakukan karena kita sudah dekat dengan siswa tersebut. Kita paling juga menegur, kamu jangan begitu, gitu. Ya, jangan begitu, jangan mengulangi lagi kesalahan ya. Terus anak, apa dampaknya buat anak? Yang pertama, siswa anak akan santai. Santai lah, bukan kerjakan tugas kita dihukum. Itu dampaknya akan seperti itu. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Nah, untuk pemantau itu kita hanya monitoring saja kegiatan anak ya. Anak ada yang bersalah, ada yang melakukan tindakan yang kurang baik, kita pantau aja gitu. Dan pemantau ini dampaknya siswa merasa diawasi. Dia tidak bebas bergerak karena kita mengawasi terus selama siswa tersebut di dalam kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer itu yaitu mengelola sebuah kesalahan siswa. Jadi apabila kita menemukan siswa ada masalah, gitu ya, ada siswa, contoh kecil ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, kita manajemen kesalahan anak itu apa sih penyebabnya? Guru akan mencarikan solusinya. Jadi tidak dibiarkan saja begitu saja atau dengan menghukum. Nah, posisi kontrol yang mana yang baik buat kita? Yang tadi posisi kontrol yang kelima, ya, sebagai manajer. Nah, sebagai manajer tentu saja ada tahapan-tahapannya. Kita dalam menangani sebuah kasus, contoh anak yang berantem atau anak yang tidak mengerjakan PR atau anak yang tidak mengerjakan piket, itu ada tahapan-tahapannya yang dinamakan dengan tahapan segitiga restitusi. Ya. Apa saja tahapan-tahapan segitiga restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, kita sudah tahu nih, masalahnya dia tidak pikir. Kita tanya dulu. Semua orang tidak ada yang sempurna. Bapak juga pernah salah, teman-teman juga pernah salah. Mari kita carikan solusinya bersama-sama. Kemudian validasi tindakan salah, yaitu salah satunya tindakannya, ya, tahapannya satu, motivasi melakukan kesalahan. Kita tanya dulu, apa sih motivasi kamu melakukan kesalahan ini? Ada kan anak yang diejek, dibully, kalau saking dibully dia melakukan perlawanan. Kita tanya dulu motivasinya apa. Kemudian menanyakan alasan. Alasan kenapa kamu melakukan ini. Dan yang terakhir memberikan penguatan. Ya. Yang ketiga tahapannya itu apa saja? Yang pertama keyakinan,
kelas yang dilahirkan dari nilai-nilai kebajikan. Kita tanya, keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Contoh misalkan tidak mengerjakan piket, berarti dia sudah melanggar nilai tanggung jawab. Itulah pentingnya keyakinan dan kesepakatan kelas, memberikan penguatan. Nah, di sini tugas seorang guru memberikan penguatan supaya siswa tidak merasa salah dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya memberikan motivasi bahwa kita akan lebih baik. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Pertanyaan yang bagus ya, baik. Dalam tahapan itu memang kita harus belajar dari karakter anak terlebih dahulu. Kita harus mengetahui permasalahan itu berdasarkan latar belakang anak ya. Kita pahami dulu latar belakang anak seperti apa. Adalah anak yang broken home atau anak yang tinggal di sini sendirian. Itu kan banyak yang terjadi seperti ini. Contohnya broken home, anak itu adalah korban pencerahan, pasti itu akan berdampak. Terima kasih Bu Isri, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih juga buat rekan-rekan. Itu cukup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kesepakatan kelas 6 UPTD SDN 1 Muktisari, yaitu selalu menjaga kebersihan, saling menghargai dan saling menghormati, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, membudayakan membaca, berdoa sebelum dan sesudah belajar, semangat belajar, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan berikut hasil diskusi nilai-nilai kebajikan, peduli percaya diri oleh saya Erik Primarta, peduli komunitas oleh Rahmat Diana Pertama, peduli keteraturan oleh Zian Zalfa Al-Farizi, peduli bertujuan oleh Arif Khairul Anam, peduli belas kasih oleh Tony Al-Farizi, peduli keterus-terangan oleh Diki Pratama, peduli oleh Raufli belas kasih, peduli kebersihan Hisam Nurfarhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari SPD, guru kelas 1 di UPTD SDN 1 Muktisari. Saya merupakan teman sejawat dari Bapak Ridwan Herianto SPD, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan beliau selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak sekali perubahan positif yang terjadi pada peserta didik. Di antaranya, peserta didik menjadi lebih disiplin. Mereka dengan sendirinya sadar akan kewajibannya sebagai seorang peserta didik, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Mereka juga terlihat lebih giat dalam belajar, serta dapat mentaati tata tertib tanpa harus diingatkan. Hal itu dapat terwujud karena beliau menerapkan kesepakatan kelas sebelum belajar, serta menerapkan nilai-nilai kebajikan, sehingga budaya positif tercipta dari dalam diri peserta didik. Saya sangat terinspirasi dengan budaya positif yang beliau ciptakan di kelas 6. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Dan insya Allah, budaya positif yang beliau terapkan di kelas 6 akan saya terapkan juga di kelas 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arasa Devira Wijayanti, siswi kelas 6 UPTD SDN 1 Muktisari. Selama ini, Pak Ridwan telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan dan kesepakatan kelas. Kami di kelas telah membuat keyakinan kelas dan mematuhi nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas ini karena kelas menjadi aman, nyaman, dan kondusif. Demikian tanggapan dari saya sebagai siswi kelas 6 UPTD SDN 1 Muktisari. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan.